Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani fillah hafidhakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Ta'limu al-Muta'allim. Dan kita masih berada di bab faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Pasal untuk atau tentang menghormati ilmu dan ahli ilmu, yaitu para ustadz, para alim, para ulama, para kiai, orang-orang yang berilmu yang menjadi guru, ya kan, bagi kita semuanya. Kita masuk di bab atau di alinea wa minat ta'zimi al-wajibi lil alimi. Wa minat ta'zimi, dan di antara penghormatan al-wajibi yang wajib lil alimi, bagi seorang alim, ya, yang dimaksud di sini tentunya adalah juga termasuk para thalibul ilmi, para penuntut ilmu, ketika dia sedang mencari ilmu, ketika dia sedang belajar. Apa cara, ya, penghormatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap ilmu adalah alla yamudda ar-rajulu ilal kitabi. Ia tidak menjulurkan, ya kan? Bukan rajulu, alla yamudda ar-rijla ilal kitabi, tidak menjulurkan kakinya ilal kitabi, kepada kitab. Jadi kakinya ditekuk, ya kan? Tidak diselonjorkan, karena kitab itu tempatnya bukan di kaki, ya, sebagaimana yang disebutkan di depan juga, ya kan? Hendaknya kitab ini pun juga mendapatkan penghormatan, sampai adabnya adalah ketika menyentuh, membawa kitab yang berisi dengan ilmu itu, kita dianjurkan untuk dalam keadaan bersuci, ya, dalam keadaan berwudu. Nah, di antara cara yang lainnya dalam memberikan penghormatan kepada ilmu adalah kita memiliki sopan santun terhadap kitab. Ya, kita letakkan kitab di tempat yang sepantasnya. Ya. Bentar, ini ada yang masih ngomong sendiri, ya, jadi mengganggu. Jadi tidak menjulurkan kakinya, ya kan, kepada kitab. Ya, baik kitabnya ditaruh di atas kaki atau di depan kaki. Kemudian yang berikutnya adalah wayadu'u, karena ataf kepada alla yamudda. Wayadu'a, dan hendaknya ia meletakkan. Ya, ini cara menyusun kitab sampai diatur, ya kan. Ini menurut para ulama dalam rangka untuk menghormati ilmu. Wa yad'a, dan hendaknya ia meletakkan kitabat tafsiri, kitab tafsir. Kitab tafsir adalah kitab yang menjelaskan makna, maksud daripada Al-Qur'an, sehingga isinya adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an adalah kitab yang terbaik, yang paling mulia. Maka diletakkan kitab tafsir fauqa sairil kutubi, di atas semua kitab. Jadi kitab hadis di bawahnya, kitab fikih di bawahnya, gitu ya. Kitab akhlak di bawahnya, di bawah tafsir maksudnya, ya. Jadi tafsir yang paling tinggi, habis itu yang lain-lainnya. Apalagi buku yang tidak ada Qur'annya, yang tidak ada hadisnya, taruh di paling bawah. Ini adab, ya adab. Ya, tentu kalau ada orang yang tidak melakukan seperti itu, bukan kemudian berdosa, ya kan? Karena adab ini sebuah anjuran untuk menunjukkan akhlak seseorang. Ya kan? Kenapa sampai seperti itu? Cara meletakkan kitab pun diatur, ya kan? Karena ta'ziman. Tujuannya adalah ta'ziman, untuk menghormati kitab, menghormati ilmu. Ya. Jadi semakin tinggi kitab itu levelnya,
semakin ia berada di tempat yang lebih tinggi. Wala yadu'a, yang ketiga ini ya. Wala yadu'a, dan hendaknya ia tidak meletakkan syai'an, sesuatu, akhar, yang lainnya. Ya. Tidak meletakkan ya, benda apapun alal kitab, di atas kitab. Yang dimaksud kitab adalah kitab yang berisi dengan, yang berisikan apa? Ilmu agama. Jadi meletakkan pulpen jangan di atas kitab. Meletakkan handphone jangan di atas kitab. Meletakkan uang, meletakkan yang lain-lainnya jangan di atas kitab. Ini ada, ya kan? Kemudian wakana ustaduna, dan adalah ustadz kami, Asy-Syaikh Burhanuddin. Ya, ini gurunya Az-Zarnuji, ya kan? Asy-Syaikh Burhanuddin, Syekh Burhanuddin. Ya. Rahimahullah. Ya, semoga Allah merahmatinya. Yahki, beliau menhikayatkan, menceritakan. Yahki dari fi'il madinya haka, fi'il mudhari'nya yahki. Haka, yahki. Ini kalau dalam ilmu shorof, ya, apa bentuk daripada fi'il madhi ini? Ya. Kan fi'il itu kan terbagi menjadi dua, ada yang sahih, ada yang mu'tal. Ya. Yang sahih ada sahih salim, ada sahih mudha'af, ada sahih mahmuz. Ya. Saya udah lama nggak ngajar nahwu shorof ini ya. Ada mu'tal, artinya ada huruf illat di dalam fi'il tersebut. Kalau illatnya ada di awal, namanya mithal atau mu'tal fa. Kalau di tengah, namanya ajwaf atau mu'tal ain. Kalau di akhir, nah ini haka yahki, ya, disebut dengan naqis. Bentuk fi'ilnya namanya naqis, ya, atau mu'tal lam, ya, lamul fi'il, dan berupa harfu illat. Apa itu harfu illat? Yaitu huruf wawu, alif, dan ya. Biasanya disingkat dengan, ya kan, macam-macam. Ada yang menyingkat y, ada yang menyingkat ayu, ya, ayu gitu kan, dan macam-macam. Wawu, alif, ya. Riyahki, beliau menceritakan, mengisahkan, an syaikhin minal masyayikhi, dari seorang syekh, ya, dari seorang guru, minal masyayikhi, dari guru-gurunya, ya kan? Jadi tidak disebutkan siapa, ini majhul nih, ya, majhul, siapa dia itu majhul, ya kan? Kalau syekh itu kemudian menceritakan kembali, ya kan? Ya kan? Syekh itu syekh. Jadi si pengarang kitab dari gurunya namanya Burhanuddin, Syekh Burhanuddin. Kemudian beliau mendapatkan cerita itu dari Syekh minal masyayikh, dari gurunya lagi. Lalu gurunya itu menceritakan, anna faqihan, bahwasanya ada seorang ahli fikih. Jadi dalam Islam itu sanad itu sangat penting, periwayatan itu sangat penting, sehingga berita itu tidak hoax. Berita itu ada penjelasannya, berasal dari mana, sumbernya dari mana. Ya. Anna faqihan, bahwa ada seorang ahli fikih, kana wado'a, dia pernah. Kalau ada kana itu bisa diartikan pernah. Kana wado'a, dia pernah meletakkan. Ya kan? Jadi kana, ya, itu fi'il, namanya fi'il nasikh, ya, memiliki amal tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kana, isim kananya domir, takdiruhu huwa, ay kana huwa, yaitu faqih tadi. Khobarnya kana fi mahallin nasbin, itu wadu'al mihbarota atau mahbarota. Ya, khobarnya namanya khobar jumlah fi'liyah. Dia meletakkan al-mahbarota. Apa itu mahbarota? Ya, mahbarota itu tempat tinta. Mungkin sekarang kalian merasa aneh, masa tinta ada tempatnya? Orang zaman dulu kalau mau menulis, ya, itu tintanya cair, ditaruh di satu tempat, apa mangkok atau gelas atau apapun, ya. Ya. Nulisnya pakai bulu. Ya, nulisnya pakai gundul. Dulu nggak pakai harokat, bahkan ada yang nggak pakai titik, gitu ya. Nah, pulpennya itu dari ranting-ranting, ya kan?
dari ranting kayu. Ya kan? Nah, biasanya orang-orang yang belajar khot itu dia punya tuh pulpennya, pulpen yang terbuat dari kayu atau seng gitu kan. Kemudian dicelupkan, dicelupkan ke dalam tinta lalu dipakai untuk menulis. Kalau sekarang seperti cat air tuh. Jadi ada kuas, taruh di tinta, kemudian dipakai untuk melukis. Nah, orang dulu begitu nulis tuh, ya kan? Saya pernah mengalami juga ketika dulu saya di pesantren itu, selain pulpen yang sekarang ini kalian punya, ya, itu ya, saya dulu sudah ada itu ya. Nah, pakai bulu juga tuh, pakai bulu ayam tuh, ya kan? Jadi pakainya itu, pakai kayu, dibentuk yang lancip, kemudian ditutulkan, dicelupkan ke dalam tinta, lalu dipakai untuk nulis, ya kan? Bisa jadi sekali nutul itu cuma satu kata, bahkan satu kata bisa dua kali tutulan. Itu al-mahbarah tuh ya, tempat tinta. Ya. Alal kitabi, di atas kitab. Ya. Jadi alat tulis itu diletakkan di atas kitab. Ya. Ini dianggap tidak sopan, ya kan? Tentu tidak ada kaitannya dengan hukum halal haram, ya kan? Ngubah makruh, sunnah dan sebagainya. Tapi ini adalah adab. Ya. Lalu faqala lahu, ya kan? Lalu beliau berkata kepadanya, Syekh tadi, ya kan? Berkata kepada orang faqih tadi bil farisiyati, dengan bahasa Persia. Dengan bahasa Persia. Apa bahasa Persianya? Bir atau barniabi. Barniabi. Apa artinya barniabi? Artinya adalah la yakunu minka. La yakunu minka, itu tidak boleh maksudnya. Barniabi itu artinya nggak boleh begitu. Kenapa nggak boleh? Disebutkan itu annal isa'ata ilal kitabi taj'aluhu adamal intifa'i min ilmihi. Bahwa berlaku buruk, ya, tidak sopan kepada kitab itu menyebabkan dia tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi kalimat umumnya adalah bahwa segala perbuatan yang kita lakukan yang dikategorikan termasuk, ya, tidak memberikan penghormatan kepada kitab, khususnya kitab-kitab agama, ya, dan di situ banyak ilmu yang harus kita pelajari, maka itu bisa menjadi salah satu penyebab kita tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini akhlak orang-orang terdahulu, akhlak para ulama dulu. Nah, akhlak kita begitu jauh dari akhlak seperti itu. Ya. Kita tidak begitu memperhatikan kitab-kitab yang harusnya kita kuasai ilmunya. Banyak buku pelajaran yang diberikan kepada kita, tapi kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak berusaha memahami kitab yang ada. Padahal di dalam kitab itu terdapat samudra ilmu. Ya. Karena tujuan kita belajar tentunya adalah tidak hanya sekedar bisa baca. Bisa menerjemahkan aja udah bagus. Tapi kita bisa baca, bisa memahaminya, kemudian bisa mengamalkannya, bisa mengajarkan kepada orang lain, itu yang kemudian diinginkan. Jadi, saran kita kepada semua para santri adalah kita berikan perhatian yang besar terhadap ilmu ini. Jangan sampai ada ilmu yang tertuang dalam kitab-kitab yang kita miliki, kemudian, sebentar ini suaranya banyak yang mengganggu. Ya. Kemudian kita cuek bebek ketika nggak paham. Ya kan? Ketika nggak paham, santai. Harusnya kita merasa merugi, merasa terganggu ketika ada ilmu yang kita tidak bisa memahaminya. Ustaz, pelajarannya susah, gurunya kurang bisa menjelaskan. Itu tantangan bagi kita untuk bisa faham. Berarti apa yang harus dilakukan? Bertanya kepada yang lebih paham. Nah, di sini kan ada yang kelas 7, kelas 8, 9, ada yang kelas 12. Kalau nggak paham, tanya yang ke kelas 12. Kelas 12 nggak paham, tanya lagi sama ustadznya. Ya. Artinya apa, ini apa, ini apa. Sehingga ketika kita membaca, maka kita paham. Ya kan?
kita paham. Baik, saya kira sampai di sini. Ya, selanjutnya masih pembahasan yang lainnya. Jadi kita cukupkan pelajaran kita pada malam hari ini. Ya, itu apa lagi yang tanya tadi tuh? Kalau siapa itu yang tanya? Mana tadi? Tadi nanya. Kalau naruh pulpen di atas di dalam buku. Ya. Ya itu tadi itu termasuk adab, ya kan? Jangan meletakkan pulpen di dalam buku. Letakkan pulpen di tempat yang lainnya. Itu adab ya, adab. Karena apa? Dikhawatirkan tadi itu. Ya di dalam termasuk di dalam. Di dalam kan berarti di atas juga kan? Ya, sama. Kenapa? Karena itu kemudian dikhawatirkan kemudian kita meremehkan buku tersebut. Ya, kalau sudah meremehkan buku, maka kita meremehkan ilmunya. Jadi orang-orang terdahulu kenapa kemudian menjadi ulama-ulama besar? Ya kan? Menjadi ulama-ulama besar. Apa kedengeran? Enggak kedengeran. Oh, ada yang memiut. Bentar, punya saya ada yang miut. Ini ya. Mbak Wedo iki wong kok Kalongan. Siapa itu yang ngomong sendiri? Mbak Wedo. Siapa itu Mbak Wedo Kalongan? Siapa itu Abdul Malik atau Ismail tuh? Ya. Kok ada suara? Masih ada suara? Ya. Jadi sampai di situ. Ya sampai di situ pelajaran kita. Yang intinya adalah sebenarnya bukan masalah menempatkan, tapi bagaimana kita memiliki sopan santun kepada kitab yang penuh dengan ilmu tadi, ya kan? Agar kita tidak meremehkan ilmu tadi. Karena kalau kita sudah meremehkan ilmu, maka kita tidak akan mau mempelajarinya. Ya, jadi kehati-hatian para ulama dulu sampai mereka kemudian tidak berani untuk meletakkan benda apapun di atas kitab. Itu ya, penjelasannya seperti itu. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya, apalagi tadi yang bertanya? Malah ngobrol sendiri. Oke, kita akhiri. Alhamdulillah. Siapa itu? Nehan Nurai Sifan apa? Kenapa? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.